Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 5 September sampai dengan tanggal 9 September 2022 ya. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan per satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai dahulu. Untuk video kali ini adalah untuk saham perbankan, terutama yang buku 4 ya. Bank Umum klasifikasi usaha yang level 4 ya. Jadi asetnya kalau salah di atas 30 triliun kalau salah seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BBCA ya, sebentar saya ganti dulu. Ini adalah grafik weekly-nya atau mingguannya untuk BBCA ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BBCA ini trading range-nya sudah saya berikan sebelumnya ya. Yang sering ngikutin channel saya di 7750 dan resisten sekarang yang dia akan berusaha untuk breakout ya dalam 1-2 minggu ke depan adalah resistennya di area 8250. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 8250, sebenarnya kalau mau buy silahkan ya, yang mau buy high sell higher. Atau kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu kan di 8275 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 8275, mau buy high sell higher atau mau tambah lagi silahkan. Nah, apakah pasti bisa naik ke atas Pak Sunar? Karena resistennya 8250 ini kan cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan ini ekor panjang ke atas ya. Ini sentimen dari setelah stock split ya. Dia kemudian drop lagi. Nah, ini berusaha naik, dia gagal lagi, berusaha naik, gagal lagi. Nah, di sini dia memang testing resistennya. Nah, kita memang jangan terlalu kaku ya. Dalam arti kalau sebelumnya dia gagal testing resistennya, ya bukan berarti kali ini dia gagal lagi ya, enggak ya. Jadi yang mau buy high sell higher silakan, tapi buy-nya bertambah aja kalau takut ya. Atau kalau minimal ya, kalau misalnya dia koreksi tunggu di area buy on weakness saja. Kalau misalnya nggak buru-buru ya, ya tunggu di area buy on weakness di area paling dekatnya di 7750. Itu area buy on weakness-nya. Jadi kalau seperti ini ya, dia koreksi turun di bawahnya, kemudian kalau besoknya rebound kita beli buy ya, seperti itu ya. Atau tunggu di area paling bawah koreksi maksimum di 7175. Jadi kalau dia koreksi di bawah 7175 berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Menurut saya sih sejauh ini mungkin koreksinya kalau mau tunggu buy weakness di area 7750 aja kemungkinan dikasih ya. Ya saya nggak mendoakan turun enggak ya, mudah-mudahan aja dia berhasil breakout. Nah BBCA ini dalam jangka menengahnya sampai 1 tahun ke depan ya, itu dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 8250 dengan targetnya di 9500 masih memungkinkan. Sejauh dia kalau laporan keuangannya masih bagus, dia masih bisa naik lagi ya. Jadi untuk BBCA ini memang performance-nya masih cukup bagus, kurang lebih cukup ya. Kalau untuk dari daily chart-nya ini garis-garisnya memang sedikit berbeda. Jadi area buy weakness saya gambarkan di 7750, tapi di sini juga ada area beberapa garis ya. Jadi kalau misalnya 7750 nggak dikasih ya mungkin bisa tunggu di 7850 atau 7950 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya atau seperti ini ya, hampir nyentuh kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi garis-garis ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, jauh-jauh hari sebelumnya. Ini target 8250 sudah tercapai. Dia memang untuk minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas ya. Mungkin paling dekat ya 7950 ya area buy weakness-nya. Kalau misalnya 7750 nggak dikasih ya tunggu aja di 7950. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy atau buy high sell higher. Buy high sell higher ya, target berikutnya di 8600 dan 9000. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini sudah saya sharekan juga di grup kecil saya beberapa minggu yang lalu ya. Saya sudah mulai koreksi, saya sudah sebutkan ya, walaupun dia arahnya ke bawah tapi selama berada di atasnya 4200 menarik untuk buy weakness, dan areanya ini sudah saya gambarkan juga ya. Ini sekitar 4340 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4340 boleh buy up atau average up, atau kalau yang belum buy, kalau mau buy silahkan. Nah minggu ini dia akan testing area 4460 ya. 4460 ini saya ambil dari swing high sebelumnya di sini ya. Nah di sini memang swing high terdekatnya di 4470 ya, tapi saya tetap garis acuannya di 4460. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4460, breakout ke atas ya, kita boleh buy yang belum punya atau tambah lagi atau average up, maka target price berikutnya di 4750 dan 5000. Jadi untuk BBRI ini jangka menengahnya masih cukup menarik. Apakah nanti bakalan koreksi Pak Sunar? Karena kalau mengingat kita lihat di sini naik ke atas 460, nggak lama lagi dia koreksi. Ini juga nggak lama lagi dia koreksi. Nah kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia koreksi, belum tentu kali ini koreksi. Nah paling tidak ini minggu ini dia masih ada peluang untuk testing 4630 ya, swing high di sini ya.
Jadi kalau breakout ke atas 4460 mau tambah lagi atau average up silakan. Kalau misalnya wah Pak Sunar saya nggak berani ya, tunggu aja di area buy on weakness di 4280 atau 4340 ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang penting di sini adalah selama dia bertahan di atas 4200, jangka menengahnya sampai dengan tahun depan dia masih cukup menarik ya. Ini weekly supportnya untuk BBRI saat ini di 4280 sampai 4340. Jadi selama bertahan di atas 4340 menurut saya sih BBRI masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Yang maksimum ya di 4200 ya. Sejauh ini dia masih bertahan dan masih menarik untuk jangka menengahnya. Nah, untuk area buy on weakness ini tetap sama ya, 4280 ya, atau 4360 itu terdekatnya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4360 berhasil rebound atau mantul, kita berusaha buy. Itu yang belum punya. Kalau yang mau buy high sell higher, atau kalau yang mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 4470, kita boleh buy up, average up ya. Naik lagi ke atas 4550 tambah lagi. Nah, ketika dia berhasil breakout lagi ke atas 4600 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya 4750, 4800 dan 5000 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi garis-garis yang saya berikan ini untuk acuan untuk average up. Nah, kenapa kok nggak langsung buy sekarang sebanyak-banyaknya gitu ya? Ya dia masih testing resisten ya, karena sebelumnya 4460 dia gagal, dia balik lagi ke 4280. Jadi tunggu aja di area buy on weakness 4280. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif. Kalau breakout kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI sudah saya gambarkan, ini menarik ya. Jadi dia sudah berhasil naik, ditutup di atasnya 8650. Ini sudah saya gambarkan juga. Jadi boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu itu dia di area 8750 ya. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 8750, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 9450 sampai dengan 10250. Itu untuk BBNI ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Minimal selama dia masih bertahan di atasnya 7950, menurut saya sih masih menarik ya. Dia masih ada peluang untuk capai target sekitar 9375an ya. Ini high-nya di sini ya. Atau kalau misalnya tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 7950 sampai 8200 ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul, di sana lah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Breakout lagi ke atas 8750 boleh buy, boleh ya. Tambah lagi juga boleh bagi yang mau tambah. Nah, di sini garisnya untuk daily-nya sudah saya gambarkan sedikit berbeda ya, lebih banyak. Jadi kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 7950 atau 8200 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 8200, kalau berhasil rebound lagi mantul ke atas ya kita berusaha buy. Yang terdekat sih di 8450 ya. Jadi terserah sih mau tunggu di 8450, 8200 atau 7950. Yang paling penting di sini adalah selama dia masih bertahan di atas 7950 untuk BBNI masih cukup menarik. Ya seperti itu ya. Jadi yang belum punya ya kalau nggak buru-buru ya buy on weakness saja lebih baik. Nah kalau dia berhasil breakout ke atas 8825 kita tambah lagi atau average up naik ke atas 9000 tambah lagi target price-nya di 9375. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, cukup ya. Nah, oke berikutnya untuk BMRI. Jadi BMRI ini saya sudah pernah sebutkan juga ya di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi di antara BBRI, BBNI, dan BMRI itu yang saya paling suka yang pertama adalah BMRI, yang kedua adalah BBRI ya. Nah sejauh ini BMRI adalah leadernya dalam arti untuk yang BUMN ya punya pemerintah ya, Bank Buku 4 yang naik duluan biasanya BMRI ya, kebanyakan seperti itu ya. Jadi selama ini dia masih strong ya, supportnya di 8600 weekly-nya ya, resistennya di 9050. Nah, kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu dia di 9.000 ya. Jadi kurang lebih hampir tercapai lah targetnya ya. Ya, kalau kita bicara mengenai target, kita nggak harus pasti, wah harus sampai di targetnya di angka garis yang sudah saya berikan, enggak ya. Kadang-kadang memang market itu nggak bisa diatur dengan gambaran analisa teknikal, nggak bisa ya. Jadi kita menyesuaikan, jadi kalau dia turun, kalau yang trading, pasang trading stop juga boleh. Nah, yang belum punya boleh tunggu buy on weakness di area, dua area ya. 8600 itu yang paling dekat atau 8175. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi di bawahnya, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul. Karena kalau dia turun di bawahnya 8600, kita perhatikan sebelumnya dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai 7700 di sini ya. Di sini sampai 7725 ya. Jadi saran saya yang masih trading turun bawahnya 8600 lebih baik jual dulu. Kita tunggu buy on weakness di area 8175. Atau kalau dia rebound lagi balik lagi baru kita buyback ya. Nah,
Kalau yang posisi sekarang ya memang tanggung ya, di tengah-tengahnya antara 8.600 sampai tengah 9.050. Yang mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Breakout ke atas 9.050, naik ke atas ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya masih memungkinkan di 9.500 dan 10.000 masih cukup bagus ya. Oke, berikutnya kalau dari daily chartnya ini gambar garis-garisnya sedikit berbeda. 9.000 ini targetnya sudah terkena ya. Area buy sudah saya gambarkan juga 8.350 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Saya juga sudah sharekan di grup kecil saya ya, 8.350 ke atas saya sudah buy waktu itu ya. Jadi naik lagi ke atas 8.500 saya tambah lagi, karena ini saya gambarkan 8.500 dari swing high-nya di sini ya. Nah, di sini kan 9.000 dia gagal Pak Sunar. Nah, strateginya yang sudah punya, kalau kita perhatikan swing high yang terdekat sebelumnya kan di 8.800. Jadi kalau dalam minggu ini dia turun pada 8.800, bisa kurangi posisi, kemudian kita bisa tunggu area buy di 8.350. Memang sejauh ini uptrendnya masih cukup menarik ya. MA20 nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 nya. Jadi kalau yang mau buy saran saya tunggu kalau dia turun di bawah 8.500 berhasil rebound, kita barusan buy ya, atau 8.350 ya. Maksimum di 8.000 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 8.000, lebih baik jual dulu semuanya, karena dia ada kemungkinan bisa turun sampai 7.500. Ya kadang-kadang memang sama seperti itu ya. Dia naik tinggi kemudian dia turun ya. Ya kalau kita trading ya pasang aja trading stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Jadi kebanyakan sih feedback yang saya terima ya, saya bukannya menyombongkan diri sendiri, nggak. Banyak yang ngikutin garis-garis saya, mereka cukup mudah ya tradingnya, sudah terbantu banyak ya seperti itu ya. Trennya sudah disebutkan juga, trennya seperti apa, apakah masih boleh buy lagi. Nah, yang belum punya, kita buy high sell higher aja, naik ke atas 9.000 kita buy. Kemudian kalau dia breakout lagi ke atas 9.075, boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 9.500 dan 10.000. Apakah ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya ya, kalau kita bicara mengenai ketinggian atau enggaknya, ini masalahnya kenapa kok masih boleh buy kalau dia breakout? Karena uptrendnya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Jadi kalau dia breakout higher high, kita boleh buy yang belum punya ya, buy high sell higher atau average up. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita takut ketinggian, sebenarnya ya, market itu walaupun ada beli di tengah-tengahnya atau beli di bawah, itu bisa aja dia tiba-tiba setelah ada beli turun dalam ya, bisa aja. Ya saya nggak mendoakan enggak ya. Yang penting adalah kalau setelah Anda beli, itu Anda selalu pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi ada plannya di mana. Jangan terlalu takut ketinggian ya seperti itu ya. Anda beli di bawah pun masih resiko ya. Ya kalau seperti ini ya, kalau kita perhatikan ini kan sebelumnya ya, dia kan tertahan di 7.500 kan, ya kan. Kalau dia turun lagi, Anda beli di 7.500 ke atas, ini hijau ya, hijau tebel kan di sini ya, rebound. Besoknya dia malah koreksi, nggak lama lagi lower low kan, seperti itu ya. Nah, Anda beli waktu di hijau di sini aja bisa breakdown lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Ini kan padahal cukup bawah ya, kalau kita mengingat dari awal tahun ya, setelah dia naik ke atas kan dia koreksi, dia nggak lama lagi rebound lagi kan. Nah, kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu. Walaupun di atas pun juga sama. Ya jangan terlalu takut ketinggian, yang penting uptrendnya masih bagus ya, kita pasang aja dari stopnya dan stop lossnya. Kalau nggak berani ya kita tunggu aja di area buy weakness-nya di 8.350 atau 8.500, itu terdekatnya ya. Jadi kalau koreksi dia berhasil rebound mantul, barusan kita buy. Atau biasanya pakai acuan MA20 yang paling gampang ya, biasanya dia nyentuh di bawahnya, kemudian kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil breakout ya kita buy lagi ya. Ya seperti ini ya, dia breakout ke atas ya. Kalau kita takut ketinggian papasan, ini resistennya di 8.800 ya, ternyata kan masih bisa ke 9.000 ya, seperti itu ya. Ini high-nya ya. Ya walaupun ternyata dia gagal, ya kita pasang aja trailing stop-nya. Yang mau buy high sell higher, naik ke atas 9.000, buy, naik ke atas 9.075 tambah lagi ya. Sudah saya sebutkan tadi, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya weekly-nya untuk BBTN. Nah, BBTN ini memang salah satunya yang lumayan ketinggalan ya, seperti itu ya. Nah ini sudah saya sebutkan, kalau dia masih di bawahnya 1550 untuk BBTN itu masih resiko. Minggu lalu dia sempat higher high ya, naik ke atas 1550 dari 1555. Nah kalau sudah buy bagaimana ya, pakai acuan stop lossnya di low-nya minggu lalu ya. Jadi low-nya minggu lalu kan di 1500. Intinya di sini ya, BBTN selama dia masih bertahan di atasnya 1500 atau pakai acuan swing low di sini 1485, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1560 dengan targetnya sekitar 1800 dengan 1880 ya. Jadi memang di sini BBTN masih cenderung lesu di bawah. Tapi kalau minggu ini dia berhasil breakout lagi higher high, naik ke atas 1555, boleh buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Memang ini yang ketinggalan ya. Volumenya juga nggak terlalu banyak di sini ya. Memang agak jarang setahu saya ya, kalau retail yang suka BBTN jarang. Memang
mungkin sifatnya khusus untuk beberapa jenis trader ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari daily-nya seperti ini. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1450, ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Kita boleh buy naik ke atas 1610 tambah lagi ya. Nah, memang di sini berhasil naik Mas Sunar, saya tambah lagi, mungkin seperti itu ya. Ternyata besoknya gagal Mas Sunar. Berarti analisanya salah, enggak ya? Karena kita nggak bisa mengatur market ya. Karena waktu itu kan MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Ini gambaran yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau mau buy, tunggu naik ke atas 1550. Memang hari Kamis dia sempat naik ya, minggu lalu ya, 1 September ya. Nah, ternyata dia turun lagi, tapi ini masih cukup wajar. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 1500 ya. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1610, tambah lagi. Nah, kita jangan terlalu kaku, dalam arti sebelumnya naik ke atas 1610, besoknya koreksi. Wah, ini kalau naik ke atas 1610 langsung take profit Pak Sunar, belum tentu ya. Nah, kita pasang aja trading stopnya. Kalau dia berhasil naik lagi, ya kita boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 1650, 1660 ya, kita tambah lagi, target price berikutnya di 1730 dan 1800-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi BBTN ini masih cukup menarik lah. Apalagi ini stokastiknya cross ke atas ya. MA20-nya sebenarnya masih mengarah ke atas ya. Harganya sudah mulai berjuang naik lagi, banyak bertahap aja. Kurang lebih seperti itu untuk BBTN. Oke, berikutnya untuk BNGA. BNGA ini terus terang aja saya masih hold ya. Sebelumnya memang sudah kena trailing stop, ada yang saya jual. Di sini acuannya 1095 ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 1095. Artinya kalau dia turun di bawahnya berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, memang sekarang posisinya kurang lebih di tengah-tengahnya ya, antara supportnya 1095 dan resistennya 1170. Mau buy sekarang boleh aja. Memang terakhir saya ada buy juga, nambah sedikit ya, seperti itu ya. Tapi di sini yang penting adalah kita pasang stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 1090 ya. Lebih baik jual dulu. Tapi menurut saya sih masih cukup menarik ya. Ini setelah dia, kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 minggu, 6 minggu sebelumnya ya. Minggu lalu kan koreksi, jadi sebelum koreksi kan dia sudah naik 5 minggu. Nah, apakah bakalan turun lagi seperti ini Pak Sunar? Turun lagi belum tentu ya. Ya kalau mau buy on weakness tunggu aja di 1040, maksimum di 960. Buy on weakness itu artinya turun di bawahnya, berhasil rebound atau mantul, kita barusan boleh buy, atau di tengah-tengahnya di sini ya, di 1995. Yang mau buy on weakness ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau breakout kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 1245 dan 1290. Nah, untuk BNGA ini sebentar saya kasih gambaran kira-kira bagaimana ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini untuk monthly-nya ya, ini masih menarik ya. Mungkin ya kalau kita lihat ya, dua hijau dia koreksi sampai 3 bulan di sini ya. Nah, ini pattern-nya juga sama ya, ini koreksi 3 bulan kemudian dia breakout higher high. Nah, ini sebenarnya untuk BNGA ini masih cukup menarik ya. Dia masih ada peluang untuk naik target sampai dengan kurang lebih sekitar 1400 sampai dengan 1500. Saya kasih yang agak realistis saja di 1400 ya. Jadi jangan terlalu takut, Pak Sunar ketinggian, enggak ya. Selama dia masih bertahan di atasnya ini ya. Ini kurang lebih swing low yang sebelumnya 980 ya ini. Kalau kita perhatikan untuk jangka menengahnya ya, ini masih cukup menarik ya selama dia masih bertahan di atasnya itu. Jadi mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, santai aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita gambarkan dari patternnya ini kan kurang lebih dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini masih menarik ya. Memang kadang-kadang kalau kita gambar mengenai chart pattern ya, kalau ada ekor-ekor panjang ke atas ini ya kurang lebih lah ya seperti ini ya. Ini yang outlier di sini ya, kita abaikan aja. Ini kalau dia breakout lagi ke atas 1200 ya, atau high-nya di sini, itu masih menarik. Target berikutnya di 1400, bahkan apakah bisa sampai 2000 lagi Pak Sunar di masa kejayaannya dulu 2011 ya, kemungkinan selalu ada ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin susah ya, karena bank asing biasanya lemot gitu ya. Kita jangan terlalu kaku juga. Menurut saya sih ini masih cukup menarik lah, apalagi kalau dia masih rajin bagi dividen ya. Dividen yield-nya juga lumayan ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk BNGA. Jadi cukup ya, jangan lupa untuk cek playlistnya, ada di video deskripsi di bawah ini untuk saham-saham yang lainnya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Yang barusan kenal channel Saham Profits, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya.
Kurang lebih cukup ya. Sekian. Terima kasih.